Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'atihi la'allakum tattaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapatkan izin dan ridha-Nya Allah untuk bisa melaksanakan salatul Jum'ah berjamaah, yang insya Allah amal ibadah salatul Jum'ah kita dan juga amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini tanpa terkecuali semuanya diberikan cucuran rahmat, taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kita keluar dari masjid ini melainkan dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, insya Allah semuanya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, keariban manusia yang mulia, yang kemuliaannya dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umat yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semua diberikan syafaatul uzma, pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, tak lupa saya selaku khatib berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni al-imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat dari Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumullahu ta'ala, yang dimana nasihat ini termaktub, tercantum di dalam kitab Anasail Ibad. Beliau mengatakan di dalam makalahnya, apa kata beliau? Wa qala Syekhul Musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an.
sab'atu asya tanwirul qabri. Kata beliau, ada 7 perkara, ada 7 amalan yang dapat menerangkan kita di alam barzakh, saudara, di alam kubur. Beliau memberikan daripada 7 perkara, 7 amalan, agar kita nanti masuk ke dalam kubur, saudara. Kuburan yang kita masukin tersebut sampai yaumul qiyamah itu akan bercahaya, saudara, akan terang. Sebab, saudara, digambarkan kuburan ini, ketika kita masuk ke dalam kubur, itu luar biasa mencekamnya, saudara. Kuburan itu gelap, kuburan itu sempit, kuburan itu panas, saudara. Kenapa? Karena secara logika ruangan tersebut itu kecil, nggak besar, dengan ukuran 1x2, saudara. Jangan dikira kita nanti masuk ke dalam kubur nggak hidup, hidup, saudara. Siapa bilang kita nggak hidup? Mati itu sebentar, mati nggak lama, saudara. Apa definisi daripada mati? Mata yamutu mautan. Definisi daripada mati itu terpisahnya antara jasad dengan ruh, itu namanya mati, saudara. Jadi kalau jasad kita dengan ruh kita terpisah, itu disebut dengan mati. Jadi mati nggak lama. Contoh, kita mati jam 8 pagi, jam 12 setelah disolatkan, saudara, lalu kita dikubur. 7 langkah orang yang mengantar kubur kita, 1 orang meninggalkan 7 langkah, dia meninggalkan daripada kuburan kita, saudara. Langsung Allah meniupkan kembali ruh kita ke dalam jasad, saudara. Lalu datang ja'a malakaini, datang 2 malaikat. Yang mana 2 malaikat ini akan menanyakan kita nanti di dalam kubur sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah, sampai datangnya hari kiamat, saudara. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, 7 orang yang pertama kali meninggalkan, 7 langkah yang pertama kali meninggalkan kita, setelah itu orang mengantar kubur kita, saudara, maka langsung ruh kita ditiupkan kembali oleh Allah ke dalam jasad kita yang ada di dalam kubur tersebut, saudara. Artinya kita nanti akan menyaksikan bagaimana 2 malaikat tersebut, bagaimana azab kubur, bagaimana pertanyaan kubur, kita akan menyaksikan, saudara. Nah, maka dari itu Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau memberikan daripada 7 amalan agar insya Allah manakala ketika kita nanti masuk ke dalam kubur, kubur kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama kata beliau? Yang pertama kata beliau, awaluha al-ikhlas fil ibadah. Amalan yang pertama yang bisa menerangi kita nanti di alam barzakh, yaitu ikhlas di dalam ibadah, saudara. Apapun ibadah yang kita lakukan, baik sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, haji atau umrah, begitu juga kita membaca qiraatil Quran, begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, wajib disertai dengan niat yang ikhlas ketika kita melakukannya, saudara. Karena kalau kita melakukan ibadah tanpa disertai dengan keikhlasan, berbahaya, saudara. Kenapa? Karena tidak akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat terpaksa, kita sholat karena sesuatu, kita sholat karena pengen dapat kerjaan, kita sholat karena ini, karena itu, karena dunia, saudara. Maka tidak ada mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan tersebut sia-sia kita mengerjakannya. Na'udzubillah wa li na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi,
Amalan yang bisa menerangi kita di alam barzah yaitu ikhlas di dalam ibadah, saudara. Karena keikhlasan di dalam ibadah tersebut berdampak luar biasa buat kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bukan hanya di alam barzah, tapi nanti amalan yang kita lakukan di dunia ini dengan niat yang tulus, yang ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah, itu akan berperan nanti di yaumul qiyamah, saudara. Di padang mahsyar, amalan tersebut akan berperan buat kita. Makanya sekali lagi, mari sama-sama tancapkan niat kita. Apapun yang kita lakukan di dalam ibadah, sertai dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, singkat saja. Amalan yang bisa menerangi kita di alam barzah, kata beliau, yang kedua adalah birru walidain, berbakti kepada kedua orang tua, saudara. Karena dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua, saudara. Jadi kita berbakti sama orang tua itu tidak ada sia-sia di mata Allah, melainkan amalan bakti kita kepada orang tua kita, birru walidain kita kepada orang tua kita, itu bisa menyebabkan kuburan kita nanti menjadi terang benderang, dan insya Allah kita akan mudah untuk melewati daripada sirat, jembatan siratal mustaqim, yang di bawahnya itu neraka yang menggolak-golak api yang begitu dahsyat. Dengan kita birru walidain, Allah berikan kita kemudahan untuk melewati daripada jembatan tersebut, dan kuburan kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, saudara. Nah, bagaimana kalau misalkan orang tua kita telah tiada, kita belum sempat berbakti, saudara? Imam Syafi'i mengatakan, bakti yang paling afdol ketika orang tua meninggal dunia yaitu mendoakan orang tua kita, saudara. Setiap ba'da salah, setiap habis salat, lantunkan doa kepada Allah. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahi, demi Allah, kita lantunkan itu doa kepada Allah, yang mana orang tua kita di alam barzah sedang diazab oleh Allah dengan dosa yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia, karena dia meninggalkan anak yang saleh, anak yang salehah, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Wallahi, demi Allah, azab tersebut akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat doa anak yang saleh, saudara. Nah, itulah tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, saudara, yang dapat menerangi kita di alam barzah, kata beliau, yaitu silaturahim, yaitu silaturahmi, saudara. Jangan remehkan amalan silaturahim, dan jangan sampai kita putusin daripada tali persaudaraan di antara keluarga kita, saudara. Hati-hati, Nabi mengecam, jangankan kita putuskan daripada silaturahim, kita nggak negor selama 3 hari berturut-turut, kita nggak tegur saudara, kita nggak kita membenci daripada saudara kita, maka Allah akan melaknat dan mengazab daripada orang tersebut. Na'udzubillah wa la na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, banyakin silaturahim, dan fadilah keutamaan silaturahim, saudara, itu bisa membuat kita Allah berikan kita keluasan rizki, dan Allah berikan kita panjang umur, saudara. Itu daripada fadilah keutamaan silaturahim. Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita saling bersilaturahim, kuatkan ukhuwah di antara kita. Jangan sampai kita terpecah belah. Dengan kita silaturahim, insya Allah ukhuwah di antara kita bakalan terus, bakalan kuat, bakalan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ukhuwah di antara kita sudah pecah, saudara, maka niscaya orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka akan mudah untuk menghancurkan kita punya negeri, saudara. Maka hati-hati sekali lagi, jangan sampai kita pecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Janganlah kalian bercerai-berai, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Niscaya kalian akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bil jamaah fa inna yadullah ma'al jamaah. Apabila kalian selalu berjamaah, apabila kalian selalu menguatkan ukhuwah, maka di situ ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang selalu berjamaah, buat orang yang selalu bersilaturahim di antara kita. Itu yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, saudara, kata beliau, amalan yang bisa menerangi kita di alam barzah, kata beliau mengatakan,
alla yadhi'a umrahu fil maksiyah. Jangan engkau mengikuti daripada hawa nafsumu di dalam umurmu, kata beliau. Jadi Allah berikan kita umur, saudara. Ya, jangan kita sia-siain di dalam bermaksiat. Allah kasih kita umur pakai buat ibadah. Karena dikatakan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak bakal aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah kasih kita umur, jangan dipakai buat maksiat, jangan dipakai buat berbuat zalim, saudara. Pakailah umur kita, sisa umur ini sampai nanti kita wafat, gunakan untuk ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsumma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kita berada, saudara. Jangan sampai umur tersebut dipakai buat berfoya-foya, dipakai buat hubud dunia, mencari dunia semata. Jangan, naudzubillah, rugi kita, saudara. Rugi karena kita hidup di dunia ini nggak lama. Hidup di dunia ini sebentar, nggak lama. Baina sitin wa sama'in, antara 60 sampai 70 tahun, saudara. Maka dari itu jangan disia-siain. Pakai dengan sebaik-baiknya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita waktu 24 jam, saudara. Kalau kita pakai waktu 24 jam ini balance, kita pakai rata sama semua. Kita bagi 24 jam bagi 8, saudara. 8 jam buat istirahat, 8 jam buat urusan dunia, 8 jam buat urusan akhirat. Padahal kalau urusan akhirat itu nggak boleh balance, nggak boleh. Urusan ibadah itu nggak boleh balance sebetulnya, saudara. Kenapa? Karena kehidupan kita yang lama ini di akhirat, bukan di dunia, saudara. Tapi nggak jadi masalah. Kita bikin satu hari ini 24 jam, kita bikin balance, saudara. Jadi 24 dibagi 8. 8 kita pakai buat istirahat, 8 kita pakai buat cari dunia. Cari dunia ini nggak dilarang dalam agama. Tapi jangan lupa, kalau kita terlalu hubud dunia, terlalu cinta dunia, terlalu kejar dunia, maka kita akan lupa dengan akhirat. Karena dikatakan hubud dunia zulmatul qalbi. Orang yang cinta dunia akan digelapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, pakai umur kita dengan sebaik-baiknya, takwa kepada Allah, jangan dipakai buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, saudara, apa kata beliau? An yajtahida fi ta'ah. Amalan yang bisa menerangi kita di alam barzah. Yang kelima, kata beliau, bersungguh-sungguh di dalam taat. Allah berfirman dalam Al-Quran, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sungguh-sungguh. Yang namanya takwa jangan asal-asalan, jangan ikut-ikutan. Takwa itu harus benar-benar sesuai dengan ilmunya. Kenapa? Karena agar takwa kita, ibadah kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takwa, kita ibadah hanya ikut-ikutan doang, na'udzubillah, dikatakan di dalam kitab Sofatul Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah tanpa disertai dengan ilmu, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah dan sia-sia kita mengerjakannya. Artinya, agar ibadah ini sungguh-sungguh, agar ibadah ini benar-benar, maka sertai ibadah tersebut dengan ilmu, dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jangan juga kita sia-siain hidup ini dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pakai ngaji, pakai nuntut ilmu, biar kita tahu ibadah yang baik dan benar, agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, saudara, kata beliau, tuan musannif, beliau katakan yang dapat menerangi di alam barzah. Yang keenam, kata beliau, alla yattabi'a hawahu. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini ada dua. Ada hawa nafsu mutmainnah, ada ghair mutmainnah. Ada hawa nafsu yang baik, ada hawa nafsu yang jelek. Yang jelek jangan diturutin, saudara. Kalau diturutin akan terus dia. Seperti apa? Kita berkeinginan buat riba, terus itu orang akan riba, saudara. Karena diturutin hawa nafsunya dia. Berkeinginan buat zina, terus dia akan melakukan zina, saudara. Berkeinginan buat main judi, buat narkoba, dia akan terus diikuti dengan hawa nafsu tersebut. Maka hawa nafsu yang jelek jangan diikutin, saudara. Cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mencegahnya takwa kepada Allah. Cara mencegahnya sujud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita banyak sujud, banyak takwa, kita akan tercegah daripada hawa nafsu yang jelek. Maka dari itu mari sama-sama, kalau ada hawa nafsu yang jelek, segera untuk kita cegah agar tidak berkesinambungan, saudara. Tapi kalau hawa nafsu yang bagus, jangan ditunda-tunda. Kita pengen sholat, jangan dintar-tarin. Kita pengen ngaji, jangan dintar-tarin. Segerakan, saudara. Kalau itu ada waktunya, ada kesempatan buat kita, jangan ditunda-tunda, karena kita akan menyesal nantinya. Na'udzubillah wa la na'udzubillah min dzalik. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, saudara, yang dapat menerangi kita di alam barzah, amalan yang ketujuh kata beliau, yaitu an yakthira zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, kata Allah. Berzikirlah kepadaku, kata Allah, maka niscaya hati kalian akan mendapatkan ketenangan. Jadi banyakin zikir kepada Allah, banyakin mengingat Allah, banyakin daripada menyebut nama Allah. Insya Allah dengan kita banyak berzikir kepada Allah, amalan tersebut, pahala tersebut bisa menerangi kita di alam barzah, saudara. Jadi kalau lagi diam, jangan mikirin yang kagak-kagak. Lagi diam, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut nama Allah. Dengan kita menyebut nama Allah, itu pahala buat kita, saudara. Ini ada satu kelompok yang mengatakan bahwasanya menyebut nama Allah itu nggak pahala. Siapa bilang, saudara? Jadi kalau menyebut nama Allah itu harus disertai, harus dinisbatkan. Enggak, saudara. Kita menyebut nama Allah itu luar biasa ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah asma yang paling agung, asma yang paling mulia, saudara. Jadi nggak ada tuh nyebut nama Allah nggak ada pahalanya. Siapa bilang, saudara? Menyebut nama Allah itu adalah pahala yang besar buat kita, saudara. Jadi nggak perlu dinisbatkan ya Allahur Rahman, ya Allahur Rahim. Nggak, sebut nama Allah saja itu pahala luar biasa, saudara. Jadi jangan dikira nggak dapat pahala, saudara. Makanya kalau kita lagi suntuk, kalau hati kita lagi gundah gulana, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah dengan kita menyebut nama Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan lisan ini dan hati ini untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk bisa mengamalkan dari 7 amalan, 7 golongan yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, sehingga mudah-mudahan nanti kuburan kita semua dan keluarga kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 daripada perkara amalan ini, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqouli yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh min kulli dhanbin azim innahu huwal ghafurur rahim.